Bagi bersama kami di Regia Finansial, kini kita akan membahas tentang saham Grand atau Quantum Covera Investama. Ini untuk laporan keuangannya kuartal kedua 2024 sudah keluar, dan seperti sebelumnya di sini ada disebutkan juga untuk direktur utamanya ada Budi Santoso Asmadi, lalu ada direkturnya yaitu Indra Hidayat. Alamat kantor mereka ada di PT Quantum Covera Investama Tower B, Jalan Jenderal Sudirman ya di Jakarta. Dan seperti yang kita ketahui baru-baru ini memang terjadi crash ya. Banyak pasar saham di dunia ataupun Bitcoin turun hingga begitu drastis. Namun seperti yang kita ketahui sebelumnya, ada sebuah pepatah, ingatlah ketika kita royal dengan pasar atau kita berani untuk hold, maka pasar akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Nah itulah, kemudian kita lihat dulu di sini untuk persediaannya, dia berkurang sedikit dari 107 miliaran menjadi 101 miliaran. Berarti kan berkurang kurang lebih 6 miliaran ya. Kemudian ini ada total aset tidak lancar dari 1,5 triliunan, ini menurun sedikit juga. Untuk total asetnya dari 2,9 triliunan menjadi 2,8 triliunan. Artinya kalau lebih berkurang 200 miliaran ya kalau kita lihat dari sini. Dan nanti kita lihat gimana dengan yang equity-nya sama liabilitasnya. Begitu juga dengan labanya, apakah semakin membayar atau gimana. Untuk total hutangnya ini utang jangka pendek. Utang jangka pendek menurun cukup bagus. Utang usaha semua rata-rata menurun. Wah, ini agak bagus nih. Untuk total hutang jangka pendeknya dari 667 miliaran sekarang hanya tersisa 607 miliaran. Berarti kalau lebih berkurang 50 hingga 60 miliaran. Nah ini cukup oke lah ya. Dan di saat seperti ini, seperti yang kita ketahui, tentunya banyak sekali orang yang panic selling ya. Panic selling. Nah nanti kita lihat itu ke depan gimana. Untuk total hutangnya dari 829 miliaran menjadi 820 miliaran. Ini berkurangnya, berkurang 9 miliaran. Ekuitasnya, oh dia ternyata berkurang lebih apa sih? Ini 2079 menjadi 23 berapa nih? Ini berkurang cukup banyak nih. Bahkan pendapatannya ini pun berkurang. Tetapi walaupun pendapatan berkurang, mereka ruginya menurun. Mungkin karena mereka bebannya itu antara persediaan atau apa, mereka kurangnya agak cukup banyak, sehingga ruginya itu terlihat menurun. Ini ada laba sesi kurs, minus dari minus 43 juta menjadi minus 8,4 miliaran. Nah untuk beberapa perusahaan untuk laba sesi kursnya itu rata-rata itu plus, tapi entah kenapa ini minus terus ya. Tapi ini kan untuk yang kuartal kedua, kita belum tahu nanti yang kuartal ketiga. Ini rugi neto dari 32 miliaran menjadi 31 miliaran. Berarti masih belum begitu beda jauh ya. Karena masih hampir sama, 32 menjadi 31 miliaran. Ini nanti kita lihat, ini sebenarnya dia pendapatan berkurang, kok bisa dia gak gitu ruginya itu gak gitu beda jauh, bahkan ruginya itu menurun sedikit. Nanti kita lihat. Ini yang kepada entitas Indo. Kepada entitas Indo dia menurun cukup banyak loh. Dari 40 miliaran sekarang hanya tersisa 26 miliaran. Nah ini sudah agak lebih baik ya menurut kami. Ini arus kas dari operasional. Kita lihat pembayaran kepada pemasok dan karyawan. Dia memang berkonsentrasi sih dari 6 miliaran menjadi 4 miliaran. Tetapi yang kita ketahui, yang di sini kan yang kuartal kedua banding kuartal kedua. Kalau yang tadi persediaan itu kan yang yang dengan akhir tahun ya. Berarti dilihat dari persediaan adalah persediaannya udah berkurang kalau tidak salah 5-6 miliaran, tetapi bahkan ruginya pun berkurang sedikit saja. Itu berarti kan kalau dia beli persediaan lebih banyak, kemungkinan ruginya itu bisa lebih besar ya. Nah, jadi perlu kita ketahui juga di sini ada komisaris utama, ada Surya Susilo, kemudian ada direktur utama Budi Santoso. Ini persentase kepemilikan. Apakah ada perubahan di sini?
Nah, di sini kita lihat. Oh, ini ada yang berkurang nih. Iklan berbasis klub digital, Digital Club. Dari mereka kemarin ada 50%, sekarang udah gak ada. Cosmos Karisma International Pte Ltd. Wah, CCI. Nah, ini kemarin ada, sekarang nggak ada. Entah kenapa ya. Ini kemudian ada PT Media Karya Nusantara. Penjualan produk digital pun dari kemarin ada 35%, sekarang udah jadi gak ada. Memang untuk beberapa orang mengatakan bahwa digital itu merupakan gimana ya, aset masa depan. Maksudnya itu prospeknya itu cukup bagus. Tetapi kalau kita lihat dari sini, untuk beberapa perusahaan yang sudah mengikuti digitalnya itu agak sedikit rugi ya. Nah, dibandingkan dengan yang konvensional, mungkin entah karena belum saatnya atau gimana, kan nggak tahu juga ya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, soalnya nanti untuk masa depannya, kedepannya tetap akan menjadi lebih digital semuanya. Ini kas dan setara kas. Ini kas yang ditahan mereka meningkat karena dari 12 miliaran sekarang menjadi 15 miliaran. Tapi kemarin mereka ada pegang dolar Singapura. Tapi sekarang udah gak ada ya. Kalau kita lihat di sini, ini ada kas di bank. Paling banyak mereka simpan tetap di Bank Sentral Asia. Nah, ini tapi udah berkurang nilainya ya. Jadi 70 miliaran. Lalu ada Bank Senbi Niaga untuk dolar Amerika Serikat sebesar 100-an miliaran. Wah, ini mereka simpan dolar ini cukup banyak loh. Tapi masih bisa rugi loh kursnya. Kami pun agak sedikit ngerti ini ya. Deposito berjangka. Nah, deposito berjangka pun meningkat dari tidak ada sekarang menjadi 8 miliaran. Bahkan itu pun dalam bentuk USD ya, kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini investasi lainnya. Harga kuotasi pihak ketiga efek ekuitas 183 miliaran. Nah, ini 183 miliaran ini berarti nilainya. Dan setelah crash hari ini, kita gak tahu ya itu nilainya itu sudah menjadi berapa. Memang kalau kita lihat ya, bahkan untuk harga saham banyak sekali, apalagi ya Nikkei ya, yang Jepangnya dia berkurang bahkan belasan persenan berkurangnya ya. Lalu untuk ada yang Korea pun berkurang, yang indeks SP 500 pun berkurang, yang kita IHSG pun berkurang cukup drastis, anjlok semua. Bitcoin dari 1 miliaran menjadi 800-an jutaan, luar biasa semuanya ya. Itulah mengapa pegang cash itu cukup bagus loh. Kau punya pegang cash itu cukup bagus. Nah, ini kita lihat di sini, ini kita skip. Oh, ini piutangnya kita lihat ya. Oh, piutangnya ini memang agak sedikit macet ya kami ya. Bahkan yang lebih dari 3 bulan masih ada sekitar 85 miliaran. Ini ada karyawan lain-lain yang paling banyak. Ini lain-lain untuk apa kita gak tahu ya. Itulah alasannya mengapa kalau sebuah perusahaan untuk laporan keuangannya itu dicatatkan lain-lain. Ini agak susah loh ini. Nah, ini kita lihat paling banyak berkurang itu di produk digital. Nah, produk digital itu sehingga persediaan berkurang cukup banyak. Jadi kita gak bisa lihat laba aja. Kalau labanya itu menurun, kita pikir dia memang menurun sedikit, kita harus siap persediaan dan lain-lain juga ya. Aset tetap pun terkadang perlu dilihat. Ini persentase kepemilikan. Nah, kita lihat di sini kayaknya nggak ada perubahan ya di sini ya. Nah, ini mereka ada penjualan software, teknologi dan lain-lain. Oh, ini ada yang baru nih. Ada yang di Singapura. Kemarin gak ada, sekarang jadi ada. Penjualan kendaraan elektrik. Inti Asia E-Mobility Pte Ltd. Wah, apakah ini akan membantu untuk pendapatannya atau enggak ya? Ini bahkan ini baru nih. Kalau kita lihat di sini kayak nggak ada ya yang apa ya, yang penjual kendaraan elektrik ya. Tapi di Singapura penjual kendaraan elektrik kalau kami lihat
kayak masih gak gitu banyak loh yang pakai listrik. Saya gak tahu juga ya. Yang di Singapura kemarin sebenarnya di Singapura sebelum COVID mereka mobilnya itu agak sedikit ya. Tetapi karena setelah COVID banyak dari mereka berbondong-bondong untuk membeli mobil karena takut ada virus dan lain-lain gitu. Jadi untuk mobilnya itu sudah agak sedikit banyak. Jadi agak sedikit macet juga ya. Tapi gak gitu macet lah seperti di Indonesia gini, di kota-kota besar. Tapi masih oke lah ya. Deposit dari pelanggan nih ada PT Tokopedia. Oh ini ada yang baru nih, Gentari Green Mobility Fleet nih. Kalian tahu gak itu apa itu ya? Gentari Green Mobility Fleet 9 miliaran. Apakah yang baru, aplikasi baru atau gimana nih? Ini ada Tokopedia juga, tapi dia udah menurun. Itu yang susahnya. Sekarang kalau kita bisnis, kalau digital, oke, semua orang rata-rata bisa atau gimana gitu. Tetapi kalau dia melewati untuk jumlah-jumlah tertentu, omsetnya perlu bayar pajak lagi. Nanti buatnya apa, perlu bayar pajak lagi. Itu sehari-hari bayar pajak lagi. Sama aja ini ya. Nah ini ada PT Kresna dan lain-lain. Kayaknya gak ada berubah nih. Pendapatan neto kalau kita ada di sini, teknologi dan digital berkurang cukup drastis. Keuangan dan investasi kok bisa minus ya? Mungkin yang di sana atau gimana? Apalagi yang setelah crash hari ini. Hack crash hari ini, kayaknya banyak orang yang sedih ya untuk yang semalam sama 2 hari sebelumnya. Apalagi kayak hari ini pun masih agak sama ya. Kayaknya belum begitu pulih ya. Teknologi dan digital kita lihat agregator produk digital berkurang juga, produk dan jasa digital berkurang juga. Semua rata-rata berkurang kecuali software as a service. Nah, mungkin yang perlu ditingkatkan ya software as a service karena penjualannya itu lebih meningkat. Untuk penjualan yang menurun memang perlu ditingkatkan juga, tetapi kalau kita fokus saja yang lebih menguntungkan bisa menjadi pemain utama dalam sana itu cukup bagus. Ini beban pelepasan entitas anak. Wah, lepas entitas anak rugi juga, merugi 1 miliaran itu ya. Nah ini ada apa hubungannya. Nah, ini hubungannya kadang kita bisa ketahuan loh itu perusahaan itu gimana, karena mereka kadang ada taruh komisaris utama dan lain-lain, baru untuk transaksi ada tulis piutang dan lain-lain. Kalau untuk yang komisaris ataupun yang manajemennya itu pakai piutang, itu berarti tahu-tahu sendiri ya. Apalagi kalau piutangnya itu macet. Nah itu tahu. Ini informasi segmen kalau kita lihat di sini. Pendapatan dan hasil segmen. Teknologi dan ini yang tadi ya. Keuangan dan investasi mengalami kerugian. Tapi itu resiko ya. Ambil yang high risk bisa rugi, ambil yang low risk sekarang lambat. Nah, jadi itu perlu tergantung analisa masing-masing. Maka itu saya kali sekian dan terima kasih saham investasi. Ingatlah ketika pasar saham sedang crash, pasar kripto sedang crash, kita jangan langsung membelinya. Kita tunggu dulu sampai dia stabil, tahu titik terendahnya, baru beli, dan kita nunggu saja. Anggaplah ini memang sebuah permainan. Memang begitu juga, nah hidup ini penuh dengan resiko. Itu saya kami sekian, terima kasih, saya investasi.